warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi mutawatirah wa iyadil mutakabirah wa minamil ghayirah wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhwam wal-zahirah amma ba'd. Al-mukarram para alim ulama dan guru-guru agama yang terhormat, pimpinan Majelis Ta'lim Hidayatullah yang terhormat, bapak-bapak para ketua RT yang terhormat, bapak kepala desa yang terhormat, jamaah Majelis Ta'lim Hidayatullah, para undangan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan taufik dan hidayahnya serta qudrat dan iradatnya, sehingga kita pada saat ini dapat berhadir di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama memperingati, merayakan, memuliakan yakni Isra wal Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu terlebih pula saya sampaikan salawat dan salam dari bahan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut Nabi hingga yaumil qiyamah. Yang terhormat pimpinan Majelis Ta'lim Hidayatullah, para jemaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kisah Isra wal Mi'raj beserta doa sudah selesai ulun bacakan. Nah, jadi peringatan Isra wal Mi'raj di tempat ini sudah selesai atau tuntas. Jadi umpamanya sampai di sini aja cukup banyak ya nih. Nah, sudah obrolannya lah. Insya Allah ulun bersemat-semat menyampaikan ceramah agama sekitar Isra wal Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulun menyampaikan ceramah pada hari ini, maka ulun pribadi tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya hadir utusan kepada pimpinan Majelis Ta'lim Hidayatullah dan kepada panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj yang mana telah berkenan mengundang diri pribadi ulun dan sekaligus mempercayakan kepada ulun untuk mengisi acara pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, ulun dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berhadir di tengah-tengah sekian berasaan. Seandainya di dalam penyampaian ulun terdapat kejanggalan, kekurangan atau tutur kata ulun kurang berkenan di hati sekian berasaan maupun ulun sengaja atau tidak, maka ulun pribadi tidak lupa mengaturkan ucapan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya serta banyak-banyak meminta reda kepada sempian keberatan karena sebagai ulun bukan ahlinya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun sedikit memperkenalkan ngaran ulun Haji Gufran Sahaka. Haka itu singkatan dari orang tua ulun Haji Kadri. Jadi ulun belahan orang amin saya sebelah, malabahan sebelah. Nah, jadi kalau bahasa ngarai itu ulun ikut nanti ya. Macam malabahan, amin saya berbangan nih. Ini burung, ini pertanyaan aja. Jadi
dia muntah pekacangan gitu kan. Nah, jadi menurut tutur tua ulun ada julia lawan makam kubah yang di pekacangan itu kan. Nah, saya Haji Sulaiman itu kan. Nah itu ulun menurut apa kisah yang tua-tua dulu ada kaitan. Nah, karena lawan tiang ini ulun betul aja sebentar. Gimana dulu mulanya abah sama laki-laki kita, ya mama sama bini-bini. Nah, jadi ke atasnya mana? Sadatu. Yang ini Datu Agama Alhamdulillah. Nah, jadi kalau dulu kita bermusuh-musuhan bersama muslim 3 hari kita ada bertaburan dan subhanallah. Ya Allah. Jadi tidak ada hal-hal yang keadaan itu dibereskan aja, apalagi malam itu sahabat ini habiskan 300 pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala malam itu Syaban. Ujar Allah, siapa bertobat hambaku aku ampuni, siapa meminta aku beri. Malam itu Syaban. Jadi yang tadi ingat, nah, jadi kita Isra Mi'raj itu membacakan abdana di berkaitan-kaitan jalan Aisyah cuman. Nah itu apa ujian Nabi barang siapa puasa 3 hari awal Sya'ban, 3 hari pertengahan Sya'ban, 3 hari terakhir Sya'ban, maka Allah apa suratkan bagi mereka itu pahala sama dengan pahala 70 rasul, 70 nabi. Masya Allah. Ini nabi nama barakan untuk sekadar penyampaian aja, karena ada ulama wasul anbiya, ulama sebuah para nabi. Jadi pahit pun sampaikan manis. Nah, jadi asam jangan aja dalam di laut. Dan Allah suratkan sama dengan pahala orang beribadah kepada Allah Ta'ala 70 tahun lawasnya. Masya Allah. 3 hari awal Sya'ban, 3 hari penengahan Sya'ban, 3 hari akhir Sya'ban. Sunat saja itu, cuma keutamaannya puasa sunat. Karena ujar baginda Rasul, keutamaan bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lainnya sama dengan keutamaan aku kepada seluruh para nabi dan rasul. Masya Allah. Lah, bulan Nabi Sya'ban itu, Rajab bulan Allah, Ramadan bulan umat Rasul. Jadi mestinya bulan Ramadan bulan kita lah umatnya. Nah itu dipelihara betul-betul. Jangan bulan Ramadan disia-siakan. Siapa guru menyia-nyiakan tengah hari bolong cabul knalpot di bulan Ramadan. Knalpot jadul. Jadi di rumah tuh yang hidup hati dia enggak tangguh orang buat itu pada puasaan di rumahan apa puput lah apa anu jar memanggang panai hanya nukar alasan panai udah memanggang dua kira tahun sekali bulan kita Ramadan itu dihormati betul-betul lah. Yang punya puasa malamnya tarawih terdarus Al-Quran. Barang siapa orang Islam laki-laki bini-bini ada suang tarawih di akhirat bertelanjang bulan. Semalamat tak selesai kata beliau. Karena masih asal paling sendusin. Sendusin itu dalam surga aja adanya ada di dunia yang juga lah pakaian orang tarawih. Jadi 30 malam 30 estel. Siapa yang kata suah tarawih, bujur aja sunat, karena itu sunat muakkad itu kan. Nah, kalau Rasulullah hampir wajib itu, nah, sunat muakkad. Sholat witir sunat muakkad. Jadi bila Mbak Ida tutup sekurang-kurangnya 1 rakaat lah. Nah, itu Lisnatul Witri rakatan yang rakaat ini kalau ada witir 2 rakaat adanya ganjil ya sebanyak-banyaknya 11 rakaat terus ya ada witir ganap
Tidak. Itu ganjil. Jadi sekurang-kurangnya rakaat lah paling koler banget lah. ada lawas ya tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin ulah hadirat yang dimuliakan Allah, tempat tinggal ulun di Jalan Sekoyote, Teluk Dalam, Gang Bina Bahari. Jadi kalau sampian sebelah kami tersasat ke situ tinggal dulu saja banyu dingin, lah. Nah, nomor 18. RT 87 RW 02 Kelurahan Pelangguan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin. Betapun dia kan. Jadi kalau sampian ke Banjar tinggal aja kepada orang lah. Kurang-kurang insyaallah dapat baju dingin ya. Bapak-bapak, ini hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Mi'raj sebelumnya tidak pernah terjadi. Sesudahnya pun tidak akan terjadi. Jadi terjadinya cuma satu kali. Nah, jadi jangan sekarang macam-macam kecanggihan manusia. Kan ada berapa tahun kemarin sekilas ada informasi ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad Ahmad Ghulam. Jadi demikian lah. Nah, bila ada masuk ajaran itu usir lah, pertahankan. Itu merusak kabul kita ini. Berat dulu nang generasi lah. Nah, ini kagak dicamukkan. Ya. Ada lagi Nabi Ahmad Ghulam ngarang. Nah, walaupun kena ada pulang guru ceramah Islam Erat, ada selain penjelasan ulang Nabi, itu rekayasa rambut lah. Ayo. Dan terjadinya Isra wal Mi'raj pasti ada sebab musababnya lah. Nah, jadi tepatnya terjadi Isra wal Mi'raj itu tanggal 27 Rajab malam Senin. Nah, palak terakhir sudah bulan Rajab. Jadi hari ini kerjaan hilap tanggal 29 Rajab. Jadi lamunnya danak semalaman aja lagi malam ini lah. Nah, jadi ulun mengajak sampean keberatan lah. Kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keberatan ini diberkati oleh Allah umur panjang, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal sehingga kita dapat beribadah kepada Allah, dan semoga pula kita dapat bertemu kembali dengan bulan Rajab yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Doa jangan putus doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Siapa kagak berdoa sombong kata Allah. Nah, jadi kalau sholat itu berdoa 2 kali, jangan sekali aja. Jangan sekali aja Allah. Nah, ini jangan diamalkan. Apabila selesai membaca doa yang pertama, memasukkan masuk doa yang kedua, jangan diamalkan. Imam terutama kan ini kadang-kadang imam Jumat selesai doa pertama, masuk doa kedua, Al-Fatihah. Ada bagus itu, kurang adab kepada Rasulullah. Sama aja sama yang fardu kan. Yang bagus kayak apa? Ini Rasul menyuruh selesai doa pertama, masuk doa kedua, sebelum baca doa kedua, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa? 3 kali. Bagus, ya kan? Nah, terusnya pada dada kepumaan lah. Ini ada jebaannya ada kemana-mana juga, atau kuingnya ada aja, insyaallah ada aja. Itu ini di danang. Sumat lagi musim kuingnya gini lah. Jalan benar. Nah, nomor 3 kali hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilaha wa illallah syaidan wa
itu padilahnya dalam bacaan itu guru setiap anak masuk ke doa yang kedua. Nah, ajar Nabi apa sahasta kubur baluan. Nah, dia berapa puluh tahun itu baca itu. Kalau dilihat kubur itu sampai ke, nah luas ujar mata memandang. Ini harus ada jalanannya, jangan kesalahan Allah punya. Allah Ta'ala mau kuning keselah Rasulullah lah. Nah macam di rumah tuh lah, mau lading berarti sebilang kita kalau rumah ya lah harus ada tajam, ya kan? Nah itu jalanannya alat baca ini celana baca balik alatnya. Nah ayo kata kubur beluan, nah sampai 20 tahun berapa sehari baca itu kan? Nah luas kubur sama aja lawan itu Suratul Muluk. Nah dibaca sahta kubur beluan. Nah kulit itu bang jangan kada beluk, jangan kada bulir salat tak apa betul doa buka barang siapa kata Nabi sholat kada bulir itu sholat warid Rasulullah warid itu. Nah apa berdasar disangka apa enggak wujud-wujud karena di dalam gerakan sholat itu wajib tuanina pada berdiri betul. Nah itu ini dari hari-hari orang dia kan yang kesau-kesau kotrau habis itu orang lauk baik dari hari-hari nanti bujurakan wajib tuanina pada itu. Nah kita tumak kada boleh, kita tunduk kada boleh. Kalau bahari ulun toko mengaji itu dia. Nah praktik sholat ini diandakin talu nih dulu gini kan, talu dia tunduk kubur ke muka lah, dia tumak kubur ke belakang. Nah wajib tumanina pada sujud, pokoknya semuanya. Jadi naik rakaat kedua itu nah wajib tumanina duduk istirahat dulu, jangan langsung set. Nah ada bulir itu. Nah jadi ada aturannya. Nah sholat ini jangan bisa-bisa sholat itu gimana belajar? Ada melihat mintuan benar, ya mintuan itu kada belajar juga, sama koden satu-satu, nah belajar bujur-bujur, dulu. Jadi bila kalian kada belajar itu, nah ya dengan harapan sempurna ya lah, bola rumah kada belajar bisa, gantal-gantal pahat-pahat, banyak jadi kayu orang yang aturan cukup 2 kali lipat apa bertatak belum handapan. Nah jangan jadi rumahnya sejualu lah. Nah konsennya itu di atas 100 selawi, di bawah 123, di tangannya 122 mau membuang ukur kacanya kenapa nih? Nah kenapa sebab kada belajar lah. Ayo dan terjadinya saudara tadi ada sebabnya. Sebab pertama apa? Rasulullah sedang berduka cita bersedih. Kenapa? Karena istri Rasulullah telah wafat. Bapak-bapak, ibu-ibu perlu ulun informasikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata juriat-juriat ini itu kada boleh dikatakan mati, berdosa, bertobat dan gancap lah. Nah wafat ya, lain kita maka bila mati itu dia subhanallah sama lawan binatang bila mati ya kan manusia kan. Nah jadi kemudian yang disambat mati lah. Nah kalau arwah guru di pemangkin Tuan Guru Haji Mahfud kan nah lagi sini hidup bila orang memang ya orang meninggal ini bila salah pandai saya lupa datang assalamualaikum waalaikumsalam masuk yang apa ulun terus gue memberi jempian apa iya si anu mati malam tadi apa jawab izin lanai inak gitu
bujur itu kan ada nih. Nah, para aja pamangkin dalam muntara. Nah, lana hina. Banyak mati yang hina padu. Kira, nah ada 4 gitu. Semua 4 ya. 4. Dan apa? Ada orang mengambil. Assalamualaikum waalaikumsalam. Masuk. Apa itu? Kalau mengambil ikan gulai, kenapa? Berapa? Jano meninggal dunia malam tadi. Alhamdulillah gitu ya. Gitu jawab sih. Kenapa gua? Masih jadi bawahnya dunia ini gimana? Berjajak kita. Nah, meninggal dunia jadi bawahnya anjingnya ada mati bawahnya dunia ini. Gimana berjajaknya? Nah, jawabannya alhamdulillah. Gitu. Yang di bawahnya dunia ini kelam kabut kita. Ada 4 dua film tuh lu mau? Salah film itu lah. Itu ada nomor keramat di pinggiran adalah kuning pak. Dua lima itu. Bikin budget kelihatannya masjid kenapa ya? Modbah. Bisa tunjuk turun. Nah, kan turun. Salah sedikit ya. Turun. Bikin turun. Nah, apalagi ketinggal rukunnya kan. Nah, naik aja salah kawan. Nah, naik di mimbar itu ada aturan yang pinahan tak bos naik. Lah, nah, kenapa bila salah aturan berbuat dosa itu sudah mengulang dosa? Nah, kenapa memantang bisa jadi hati pembacanya naik? Betakun dulu tata kerama itu orang Tuhan. Lah, nah, kayak apa naiknya? Yang bujur, Rasulullah itu ah. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, ulun mah bilipian guru yang apa di sini? Janu malam tadi telah berpulang ke rahmatullah. Apa jawabannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mungkin selamat aku ganti pakaian 4 sini. Nah, lah itu sini aja sini. Hanya dia 4. Janu gue telah berpulang ke rahmatullah. Cuma lamun jika dalam makan begitu kada gampang-gampang. Karena kayak apa orangnya yang tawat berpulang ke rahmatullah itu biasa orangnya lah. Kada sembarangan manusia itu yang berpulang ke rahmatullah itu. Kada umum itu wabil utusan kalau ke dalam. Cuma jadi bulan dengar kalau salah di Majlis Salim ini apa mempelajari kitab Darun Nafis, kitab paling tinggi doang ya Darun Nafis itu. Wah, ayo. Kitab apa tasawuf yang paling tinggi itu lah Darun Nafis. Dan paman Rasulullah yang bernama apa Abu Talib telah meninggal. Orangnya itu belum Islam itu kan. Nah, cuma itu terserah orang di atas saja menilai kan. Nah, ya. Namun Rasul memohonakan ini golongan orang yang baik, orang salah itu lah, wujud, itu. Nah, jadi macam kita ini nah. Ya Nabi, ya Rabbi. Nah, di bulan itu hendak pulang haji di Cilada lah. Jadi Rasulullah aja dulu setianya jangan langsung Allah Ta'ala, jangan salah ya. Karena ujar Allah, apa-apa aja perkataan Muhammad itu ya perkataanku, cuma engkau jangan menuduh aku lah. Nah, sampai Allah menegaskan bila engkau telah melihat wajahku, lihatlah wajah Muhammad itu engkau telah terlihat aku, cuma engkau jangan menuduh aku lah. Nah, cari sebagian tertuduh dia lah. Jadi bila keputusan Rasulullah, ya keputusan Allah lah. Nah, jadi Rasulullah aja. Kenapa guru harus Rasulullah? Karena baginda Rasulullah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun ini tidak takut kalau ke depan Nabi Rasul. Ada kawa, bukan dari tidak kawa kan? Nah, Allah menyatakan hanya baginda Rasul yang tahu persis rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril dan penghulu sekalian malaikat tidak tahu. Nah,
Justru itu sampai langit ke-7 aja Jibril angkat tangan. Nah, ulun ya Rasulullah sampai di sini aja tugas. Nah, jadi kita bersama-sama ke mustawan sana kelap-lap lah. Ujar Jibril, ulun sebelum pian bawa ini angkat panampat. Cuma ulun bila melewati ini sebelah batu saja berlangkah hancur batang tubuh jadi halang jadi api. Nah, apa? Kenapa sebab? Nah, itu adalah rahasia besar. Harus 2 mata aja, kada boleh 4 mata. Nah, jadi bila ada penceramah Isra Mi'raj menceramahkan setelah Nabi sampai ke mustawan, maka Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulun kada sependapat. Kenapa? Oh, di situlah Allah Taala berdiam. Ya kan? Nah, ya kan? Ya hampir ulat leher engkau dengan lehernya lebih hampir lagi. Aku kan jauh kalau di situ mah. Sebenarnya baginda Rasul sampai ke mustawan, apa yang terjadi? Bertemu dengan zat hak wajib al-ujub. Nah, ini yang wajib ada. Kada siapa-siapa lah. Jadi ulun apa untuk pribadi mengatakan Isra Mi'raj itu apa sandiwara lah, tujuannya menghidupkan hukum fakih gitu lah. Itu kok. Nah, ujar sidir, kayak sahabat rahasiakan ini. Kalau kada engkau rahasiakan hukum syariat lebih lah. Nah, jadi bila tahu kan ilmu itu jangan di bangku-bangku warung pakai lah. Ada mau yang khusus tempatnya itu lah. Nah, ujar guru bahari bila memandang itu makanya nanti terus sampai jam 12 hanya tak malam hanya berbuka jam tungtung dulu ngobrol lain aja. Sama arwah kandas kumpul jam 12 tak malam lagi di keraton itu. Nah, kurang ada banyak boleh nah, suhu aja nih negara-negara suhuan dan hati ada kawasan kelas SD ya nah ampihan pas subuh bayangan lo kudu jalan. Nah, ujar para guru bahari lamun di kuyan itu nah datang malam itu mendengar cacak paham masuk surga cacaknya itu. Oh, yang gampang. Jadi bila umat Rasul terkandung itu Masya Allah. Bila terkandung itu Masya Allah. Lalu semuanya amal ibadah orang yang terkandung itu sedikit-sedikit kada hendak lawan surga. Itu kelak. Nah, ini cuma beribadah surga nyunting. Ternyata Allah itu kan. Nah, kenapa guru orang sudah makam ke situ? Itu makam panahul panah ngalamnya kan lah. Nah, di atas hakikat sudah lempur hakikat itu lah. Nah, yang ulun minta ampun lawan pimpinan majelis taklim lah. Ulun anu lah. Nah, kalau ulun kelancangan pender namanya karena ulun turut secara kebatinan lah di majelis ini menurut pandai anu nang pakih lah bisa disarek orang mencari ulun ya namanya ulun ya kenapa jadi kemkiau ulun lah di dia dikiau lagi. Nah, kenapa orang aribillah sudah makan panah panah kada menghendaki surga kada takut neraka? Kenapa sebab? Ini itu paling nih. Kalau di masjid Masjid Raya yang bakal dia hendak masuk surga ini baca. Nah, baca si bungul ini kan. Bulung halaman lah. Ingus dilihat kada menyapu supaya dia asik ketik tasbih. Bas. Dibunguli tuan guru. Sekadar aja bacaan ini cari nang daimus, nang berkekalan dawam terus menerus. Bukan meninggalkan bacaan. Lah, jangan disiksa batang tubuh ini biar. Lah, bawa malaman tak siksa. Ya, nah, kalau ibu punya bawa malaman,
Ulun ampun bini sudah nyos karena cip jauh. Ya lah, menjaga bau malaman di luar aja. Nah, tadi penterton bulu tadi kan. Nah, izinnya amun mamalakan, ya lah, seorang disuruh ini. Macam berzikir cari nang berbutak terus. Ya lah, nang daimun zikirnya berkekalan. Bila kadang daimun itu kan kadang di kalam ni kadang la ilaha illallah kadang. Cuma pun dia tahu. Ini kadang bisa, ini lorongnya aja tempatnya karena ada alat indah. Lorongnya aja jahil la ilaha illallah. Barang siapa mengatakan itu sebenar zikir salah besar. Apanya itu guru? Itu lapatnya zikir. Apa arti lapat bunyi bila ditulis napangannya tulisan zikir. Nang mana sebenar zikir itu? Nah ini yang ada bahampihan yang melapatkan itu bukan muntung ini. Maka ujian Nabi bila berzikir itu sampai akhir kalam sampai ajar apa ujian Nabi? Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis Nabi itu lah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga pasti. Bila Nabi mengatakan ya, nah ada insya Allah lagi. Cuma bila ulun mengatakan, nah itu kan jangan percaya lah. Nah itu Rasulullah. Ulun sekadar lah menyampaikan. Nah apa? Dan masuk surga itu Bapak Ibu sekalian usahakan dari sekarang, jangan menghadang kena. Kenapa guru bila kena kada harapan tak buat ke surga lah, mencariin kada dapat. Lain mun janjir ni kau mencari lah, takon 10 kali takon insyaallah kada dapat lah. Di situ di akhir kenapa nafsi itu kala anak lawan kuiten kada kau bertakon lawan guru berapa nanti di majelis ulun 4 jadi apa murid pian ujar gurunya undalin kerusuhan juga jangan lahan nyawa lah. Nah jadi dari sekarang masuk surga itu. Nah lalu semuanya amal ibadah yang dijauhi kedada cenderung kepada surga lah. Kedada diiritnya itu kan cuma beramal surga dunting sampai ke salamnya sholat kena apa mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jelaslah di sini pandai Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah assalamualaikum warahmatullah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Apa kata Allah? Ikam kubuat ke neraka. Ya kan? Nah kenapa jadi buat ke neraka? Senonon apa manggawi surga nih tunjunting. Nah di mana ikhlasnya? Jadi sholat khusyuk ikhlas sama puasa. Nah itu kan menghendak ikhlas ini nyaman banget kalau ulun nyaman. Aduh usah baca itu baca ini. Kenapa? Banyak sholat jangan seorang lagi lah. Kadang ahli bacaan kalau biar baca yasin anda baca takbir yasin dibaca sampai tuntuk. Lamun masih wujud manusia ada kada ikhlas. Wujud muka jamun wujud angkau itu dosa. Adanya manusia itu dosa sudah. Semalaman suntuk dalam Quran manusia itu beribadah. Semalaman suntuk manusia itu berbuat dosa subhanallah. Nang manusia. Nah jadi manusia ini kan ulun katakan tertipu. Cumanya kada tahu lah. Nah tertipu besar. Menurut dalam riwayat hadis ini, siapa hafal asma 99 dijamin masuk surga. Artinya mana masuk surga adalah nah senonoh pembabar sebulan hafal tak? Nah hafal jadi itu sekalinya diteliti tahu nama ganapi 100. Nah dijamin masuk surga. Aduh coba minik kepala menghafalin 99 itu ya kan. Nah minik kepala
ngapal 9 itu gampangan. Nah, sekali teliti digali, jadi mas, dia sekalinya takut mengganapi 100. Maka barang siapa mengetahui nama mengganapi 100, haram api neraka bakal tubuhnya macam itulah. Masya Allah. Ngarangnya ganyar, tahu orang-orangnya banyak, tak kandung pun tang pantil siang malam orang-orangnya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kada mengajak seperti mujur ilau dosanya seorang itu tak kandung itu Allah kada mengajak. Mana buktinya? Ujar Allah, wa ma kana Allah liyajibahum wa anta fihim. Quran siapa kada percaya lengkap aja disambung di seorang itu lah. Dan tiada Allah akan mengajak mereka selama engkau ya Rasulullah hadir di antara mereka. Nah, di masa guru nang istilah hadir di antara mereka bukan di halapat, bukan di sela-sela lain, bukan pengajian hadir. Umpamanya 10 orang, bila ada di antara 10 orang itu ada satu rasul pada mereka, Allah berjanji pada ma'ajab. Ya kan? Nah, kenapa jadi Allah kenapa ma'ajab kepada pulang dan pulang itu? Apa sebabnya? Sama, Allah ma'ajab di sini juga ya. Hanya penting apa nampal mau biar jawab kalau pulang gila ini tidak ada nampal mau ya, apalagi nasihat ya. Nah yang cari ilmu, nah, itulah nang sanggup menghapus dosa seluruhnya kan. Biar baca istighfar 10.000, lamun membacanya seorang bujung lapah aja. Nah, Nabi 13 tahun mengajarkan tauhid. Ke atas dulu pengenalan yang sebenar. Untuklah supaya ujung-ujung kawian ini sempurna. Nah, maka undang-undangnya apabila kada kenal lawan ulun bicarakan itu kan. Apa? Siapa aja orangnya kiai kah? Camat ke pejabat ke apa ke presiden kah? Seluruh amal ibadahnya sia-sia. Coba biar. Nah, apa jangan digauli? Apa itu guru? Nang guru bicarakan itu nah itulah zat hak wajib wujud, diri yang wajib ada, wajib kenal kepada diri. Kada ada Quran dan hadis yang menyuruh mengenal Allah berdahulu, kada ada kala mengenal diri. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu orang yang kenal kepada diri. A'rafukum bi rabbi, a'rafukum bi nafsi. Orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah, orang yang lebih kenal terhadap dirinya. Nah, lawan diri dia kada tahu, gimana anda ma'rifat kepada Allah? Dan orang yang ma'rifat kepada Allah, semesta seraya alam ini wahyu. Satu aja orangnya. Mana? Ujar Allah berfirman artinya lah, aku adalah perbendaharaan yang paling tersembunyi. Maka aku berkeinginan dikenal oleh makhluk. Maka aku ciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang ma'rifat kepada aku. Dia kelak. Nah maka oleh sebab itu kita harus panak si Rasul. Lah lawan yang tahu bahwa namun kita langsung habis duit ya. Dan salah stres. Jadi perjalanan ilmu itu dalam kitab-kitab tasawuf ada 2 aja jalannya. Yang pertama tanajul. Apa arti tanajul? Dari atas ke bawah. Yang kedua taraki. Apa itu arti taraki? Dari bawah ke atas. Maka paling banyak yang diambil orang Islam 72 golongan, 72 golongan mengambil jalan taraki dari bawah ke atas. Satu aja yang mengambil jalan tanajul. Maka satu itu dikatakan Dulu ya dulu rajan nasa ulu jadi hisab. Sepertiga mereka masuk surga tanpa dihisab. Itu. Nah, yang satu golongan mengambil jalan tanajul ke atas. Bila orang di atas dia menghadapi ke bawah, ini buta huruf pintar nih kan? Ya kada. Nah, dia yang di bawah bakal hendak ke atas sudah harapan.
Ini contoh ke alam lah. Ini di sini ada seorang bahan biji jadi RT, jadi RT nya bisa dibakar ya, tapi masyarakat ada mendukung malah jadi. Nah masyarakat tuh di atas deh gambarnya. Nah dia ini tetapi hendak masyarakatnya menyuruh kan jadi ya. Nah itu gambaran ilmu lah, jalan tanazul. Maka untuk pengenalan kepada diri kalau kada tanazul kada kawat lah. Nah dan basuda itu jalannya jangan basuda jalan tanazul itu apa sarananya alatnya, yakni ujian Nabi mutu qabla an tamut, matikan oleh kamu akan diri kamu sebelum lagi kamu mati. Jadi kalau kada melalui mati kada kawa. Jadi persudur mati jangan menghadang kena biar sekarang mati lah. Kenapa guru jadi mati sekarang? Bila mati sekarang mungkin nangkir kada menanya lagi karena mati lawan. Nang ditanya oleh mungkin nangkir mati nah hanyar ya. Nah ini ada satu riwayat kan tari siapa Abul Hawas Baghdad disambat orang siapa Abu Nawas kan, padahal Abu Nawas seorang aulia Allah Ta'ala itu orang Baghdad. Beliau bermajlis kayak ini juga. Nah jadi satu saat di majlis beliau berwasiat. Jadi wasiat ini wajib dilaksanakan kan. Nah ujar sidin ujar bahwa hai sekalian muridku, apabila aku berdulu meninggalkan dunia ini, maka aku kapan dengan kain kelambuku itu. Kelambu yang sudah 30 tahunan, betai lambuan kan? Daya kah? Sup kah? Dan kada mau putih lagi, bekelin kah apakah kada mau lagi? Lah. Nah ini apa? Suatu amanah kah? Kada boleh di apa? Ditimpangkan atau dipotong. Jadi di antara itu ada murid sidin, salah satu angkat tangan, guru ulun sanggup menukarkan kain kapan dan habis umur. Uji sidin, anakin banyak pulut kan, anaknya banyak duit. Nah ini satu iktibar ini, bukan kesah aja lah. Nah, walhasil waktu berjalan hari, minggu, bulan, tahun-tahun, maka meninggallah seorang aulia Allah, yakni Abul Hawas, bapak yang kasap itu kan. Semua orang kan betul Abu Nawas yang di Banjar lawan Panting rancak. Jadi kan anak yatim enggak ditayidin juga. Nah, jadi dijahai kelambunin dia bapak karena wasiat dikapanakan. Apa buruk kan? Rambut 40 tahunan lebih. Nah, dikapanakan, disolatakan, dibawa ke altar, masukkan yang lahat. Jadi apabila karing haram betabla kan, bilanya karing itu tanahnya itu kan haram betabla itu kada boleh. Nah bali yang lahat saja dinding hari ini tuh bertolong gereja. Nah ini kata tertinggi awak juga tanahnya saya itu bertolong dinding hari. Nah ada boleh datang gunung betabla haram ada sih yang menggawin itu lah. Nah dari kaki betakun juga. Nah, tukang telajin kan gurunya sama aja. Timbulnya telajinatan. Menurut dalam hadis, 7 langkah orang di atas kubur meninggalkan kubur, maka datanglah 2 malaikat yang mengumumkan dan Nakir. Kenapa? Itu dalam hadis yang menyebabkan dari api keluar di muntung minyak. Jangan yang melawan berpandang sudah banyak datar pada jujur kan lah kemudian melawan kayak kawan itu bapak harap main di anjirnya banyak lawan ada harapan lah harap main cabang bawa aja cabang di kelotenan lah dibuka kepala tuh orang beneran. Nah pernah yang terjadi di Malbahan Bahari kalau bakorun berkaitan belah. Nah, jadi dengan amanah kan, mati buat ini toya itu ukur kepala panjangnya lah sama toya kada boleh hendak ukur bila cabang ujungnya ini. Kenapa guru tahu
Jadi saya main gitu kan. Nih, pasti gue lah. Nah, ini nyambut limpasan tuh mesti. Kalau jangan tampil itu budaykan. Tak bang, karena talingannya dah. Nah, jadi soya lawan cabang itu kalau tahan cabang dia dapat soya dah. Lipat. Nah, soya itu hidup sampai penjurunya lah. Terus kok belum aja. Buat ulin soya. Itu orang. Ini tinggi tadi bersebelah. Nah gunung timbunnya kelihatan apa? Tadi sawat 7 langkah jadi pada timbunnya cukup sekali aja sana. Lalu ahli waris berbulik bungkar lah sekali aja cukup kantar bumi buliknya orang lain bilang bungkar. Nah yang toyan itu jadi ketutup mulai dibuli tambah kepalanya. Ayo jangan dilawan. Cuma dicari ilmunya nangnya kada wani. Udah dilambak ahli deh. Beda harapan. Macam Israel cari ilmunya dia udah kau mencabut. Menjaga ditantang deh. Dia menghantam minyak sebakulan minyak tagoh sebakulan montal. Itu harapan kawa. Berarti yang sepalet saja. Bapak buntal minyak dalam Quran itu anda saksi cukupkan. Nah asal nang jalan di dinas siratal mustaqim. Dalam Quran itu yang kada melihat dijadwal dalam Quran itu kali dia mulai alif lam mim sampai amma sudah dapat tak. Nah lalu cuma ada untuk melawan itu ilmu. Itu mabul awas tadi. Ketiga para ijal mengangkut marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Tidak izin apa? Marabbuka kami. Lihat aku ini mati hanyal ke mati lawan kah? Nah, ini satu tiba bukan sekadar pesah lah. Nah, memiliki 2 malaikat di dunia aja. Lawan mana pembungkusnya buruk. Nah, jadi mati sekarang. Dan apabila mutu kau berantamu alat untuk mengenal kepada diri. Kalau kada melalui itu kada kawan, jamin kada kawan. Nah kemudian mematikan diri itu harus memakai sifat 20. Jadi orang Islam ampun maaf minta rasa semestinya sudah akil balik, apalagi sudah dewasa hafal sifat 20 kan, mulai 1 sampai 20. Wujud sidang bakal mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala li nafsi wahdaniyat 6 gelah. Nah kemudian kudrat terhadap ilmu hayat sami basar kalam 7, 6 tambah 7 3 walas. Terakhir qadirun mauridun alimun ayun sami'un basirun mutakallimun 7 gelah. 13 tambah 7 20. Jumlahnya 20 gelas. Nah ini untuk pengenalan kepada diri. Karena Allah ya Allah wa yuhajjirukumullahu nafsa. Allah mencegah kamu untuk mengenali sifatnya. Itu adalah yang wajib dipikirkan dikenali batang tubuh ini. Asalnya engkau itu kada ada, lalu ada maka yang ada dikembalikan kepada tiada. Ya? Nah, lalu utuh doang. Nah, kalau saya baca macam-macam, tentang jam, sholat yang dibacai apa-apa, panas, mamu mahjangnya. Nah, pelinciannya habis segala itu ada bahaya. Nah, lalu 20 sifat itu mati 13, dimati 13. Bila kada dimati 13, kada mayu umur belajar, kada ada habis-habisnya, laksana berjalan tanpa tujuan. Bila kada dimati 13, karena bila kada dimati 13, mesti tuntutnya itu takluknya wala qadirun wala maridun wala hayun wala samun wala mutakallimun. Ulang aja dong dibanderkan. Lah ini ambur kaut dan diulusi. Nah ini nah aku sampai
tipu-tipuan. Makan kali ini kada kan tetap lu sampai kan bahan makanan. Kenapa jadi mati 13 Bu? Jadi mati 13 karena kagak pakai arti lagi. Aqua ini barangnya. Dia wajib kenal lawan barangnya, jangan ngaramnya aja lah. Nah, macam rokok bagian 2, 3, 4 bisa nyambat tapi tidak tuh melihat ketipu bisa tahankan 141 ya lah. Itu di Sabtu cuma di Sabtu malam lah. Di tarang dan diungkai adalah pasti sebungkusan itu lah bintangnya adalah. Tapi kalau orang pernah melihat di Sabtu sebenarnya kada foto tipu lah demikian. Dan sebab itu dimati tidak. Kada mati arti lagi. Orang sudah makan fana tuntut kepada rahasia lah, bukan ke makna. Bersakitan oke. Bila ketafsir lah, yang sudah tua-tuaan ini mereka tafsir lagi, bisa jadi naho, aku tanah ya. Orang nanti pesantren, jujur ngaji naho dah. Nah, dia Tuhan ini mengaji naho, upang tapik yang malam mau kitab, kada menolong ya kitab itu. Aja anak dalam kubur buat ya selama harian dengan menolongnya. Mana buka dia bangkit, ini kitab udah banyak, tak mau dihentamnya kan. Ada nyalo, ini udah banyak mesti kitab selama harian, tak mau ini pulang. Nah, ada melawan akan kitab dia, nah, percaya ya. Jadi ilmu al-haq itu di luar kitab apa namanya tersirat, lah itu tersirat itu tuh lurungnya dulu kan cara-caranya. Jadi untuk menghakimakan menyembelahkan itu yakni yang tersirat, ya. Ayo. Jadi bercangkal-cangkalnya, jangan nuntut lah. Orang bisa aja baca kitab cuma untuk ke dalamnya itu nah kan, nah itu jarang jangan kalah, lah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, cuma ke dalamnya itu. Nah, jadi luar kitab sudah tuh. Nah, di luar kitab sudah ke dalamnya doang. Nah, itu memang rahasia. Lamun dicantumkan situ masuk surga seberataan. Islam 72 itu dikatakan masuk surga tapi masuk neraka dulu kan. Yang 72 lah. Masuk surga, belum masuk neraka dulu. Nggak ada jalannya deh, langsung aja lah. Nah, bakal gampang-gampang. Dan neraka itulah makanan buah jagung, baduri, dan aja. Nah, minumnya orang neraka seperti apa? Minyak yang mendidih. Nah, disediakan sudah ilmunya. Nah, langsung tadi selusur dari hulu dan apa jenazah dari nah, cuma sangat pelit, sangat sedikit lah. Nah, jadi yang satu golongan itu orang yang persis kenal lawan diri lah, bakal gampang-gampang. Nah, yang kedua usul kenapa jadi mati 13? Jadi mati 13 karena mati hati, bukan mati manawi lah. Bila kada dimati jangan mati pada isi lah apa engkaan. Ini mati berbujuran, bukan bergantung diri bang lah. Nah, atau berangkat di sumur boleh aja atau sumur kawin aja. Nah, yang terakhir kenapa jadi mati 13 usul? Jawabnya jadi mati 13 karena yang 13 itu adalah sifatnya Allah. Mana-mana yang sifat Allah itu wujud kedam bakam wa khalaqatu ta'ala bila wadid yamuhu ta'ala binafsi wahdaniyat qadirun waridun alimun hayyun samim bani utakalim. Itu sifatnya Allah. Sedangkan Allah itu di dalam ilmu ma'rifat, Allah itu sudah tajali, sudah tubati. Apa itu tubati, Bu? Terganti itu kalau lakna. Ini orang carakan, ulun contohkan perumpamaan. Tiap-tiap sesuatu itu ya, apabila sudah terganti pasti berubah kan? Ya kalau, nah pasti berubah. Contoh
contoh yang nyata gelapung, dia tahu orang gelapung nggak tahu apa? Jadi untuk berubah kan? Nah, untuk kak. Nah hukumnya orang siapa mengatakan untuk itu gelapung, zalim, munafik, ya enggak? Nah, kenapa? Karena gelapung sudah jadi untuk. Ini persudulnya ilmu tasawuf ada 26 tinggi berdasarkan dalil apa? Allah nurun wa Muhammadun fil jasad. Roh Allah Ta'ala batubuh Muhammad ada dalam awak dalamnya. Iya enggak? Nah, tidak ada. Maka Allah hampir oleh leherangkal aku dengan leherangkal lebih hampir lagi. Cuma aku bersatu kada bercerai kada. Bersatu jabariyah, bercerai kadariyah kehambahan. Nah, macam apa? Malah pasakan jangan sirik, jangan gundik kah? Apa? Ya tadi tubati, tajali. Nah, jadi keterangannya barang yang sudah terganti itu jangan dicari-cari lagi. Seperti gelapung tidak untuk malapahi awak aja mencari gelapungnya dia lah. Dan jangan diujud-ujudkan lagi. Yang wajib dicari hanya gantiannya aja. Lamun ada nama silakan, umpamanya gelapungnya gue ada dalam untuk ambil untuk belah dua adalah halus-halus dilipit kada bakal bertamu lagi. Kenapa? Karena sudah sudah jadi. Nah ini dia luar biasa ini ya. Lah, nah itu rahasianya Darul Nafis ya, yang hak. Bukan ulun akhirnya Darul Nafis. Itu nang kada tersurat di Darul Nafis, tersirat. Ini rahasianya. Nang di luar daripada Darul Nafis itu memang amin jakano berita sekilasnya dulu lah. Nah, hukumnya barang siapa mengatakan untuk itu gelapung, zalim. Apa itu zalim itu? Orang yang zalim atau dusta itu munafik hukumnya. Sampai ayat munafik, orang munafik itu tempatnya di dalam neraka yang bernama durkah, naudzubillah min dzalik. Neraka paling bawah semestanya. Nah, untuk tidak cukup. Nah, ke laut ke darat. Makin tahu tidak asal untuk itu. Lah, luar jalan untuk jangan jalan. Kita aja pada ajarnya Allah manusia jabuk dulu. Rumah harapnya belum dasar jabuk. Ya enggak? Minta ampun lawan pimpinan majelis taklim. Nah, kalau ulun lancangkan. Cuma ini ulun nang siapa punya talang kain talang benar nih lah hari ini dia. Lain talang upis itu talang lah. Patut beli upis lah. Ini talang kain talang benar hari ini. Siapa nang paham lah? Udah kada paham udah paham juga. Ini ilmu ini kalau kada ada hidayah berat lah. Berat mulainya lah berat. Nah, kadang-kadang dia anak tuan gurunya kada kepingin belajar lah. Nah itu pernah jatuh ulun anak sidin tua-tua itu mulai nambah ijazahnya yang malam di Jimatam dia ke jurang mas. Nah kenapa hidayah kada ada berat dia lah. Nah jadi 20 sifat itu dikurangi 13 sifat bisa berapa? 7 salah berapa dia? Untuk 20 kurang 13 berapa? 8 lagi salah. 7 aja salah. Memang 7 tapi salah. Berapa? Nah, kalau piannya lalu sudah kehabisan duit lo piannya lalu tempat piannya kan lagi banyak duit kedereran mengulik aja kada. Oh sekarang bakal lompat piannya juga ada. Punya guru mungkin rokok ngambil berkat guru dulu aja. Rokok guru pulang diantarnya lo. Kalinya tanpa lagi sejak lah. Ambil berkat gurunya pas banget pandilnya. Jadi kalau guru bahari lah
20 dikurangi 13 berapa? Lu sampai ke 7 baik luput berapa? Itu itu lah lain belalang lah lain kampung lain belalang kada ini sekadar umur jalan lah jangan tegang jalan dan mengantuk ini untuk mengapain nang angin untuk nalak nah di rumah kan berabah jalan lah ini sebagai mengantuk lah nah itu nah itu di dalam ilmu tasawuf itu dinamakan martabat 7 martabat 7 fungsinya martabat 7 itu sangat penting sekali jangan dianggap enteng sedangkan nah tadi itu lihat itu mencek bang ayo cuma saya lah ini kalau sudah makam sini ada belum liwatan waktu ya as-salatu da'imun bila pada tahu di ilmu ini nah tetap fawailul lil musallin alladzina man salatin sahur wujud ini kata bila liwatan dia sampai jam 3 ke jawab lah tetap usalli fal ghazuri al barakati billahi ta'ala ada qadaan lagi adaan itu buat kenapa adaan itu bayar semua kemana bayar pada sesuai pendirian ilmu kan nah qadaan itu semalam usalli fal ghazuri al barakati billahi ta'ala Allah akbar tersalang nang unjat-unjat nang ketakbir lah karena sudah makam panaul panah nah kan ini yang nilainya lebih daripada orang yang sembahyang jujur kadang walid lah sembahyang dihantamnya ini bukan lu meremehkan cuma kalau kita ada gawian duduk di rumah sampai waktunya lah gawi ini kan kita membicarakan tentang lah sholatul da'imun dan pemiliknya ini yang kita bicarakan ini lah nah siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah saya tomat lagi lah nah tuntuknya martabat 7 itu kepada tubuh yang ada dan ini yang dipikirkan juga apa selamat dunia wal akhirah hukumnya martabat 7 itu apabila seseorang itu masuk seorang itu siapa aja kiai ke ulama kakak satu aja salah menjalankannya martabat 7 itu 6 benar maka seseorang itu tidak sempurna dunia wal akhirah nah jadi yang penting barangnya ya nah kemudian lalu martabat 7 itu turun ke dalam sholat yang bernama anggota 7 fungsinya anggota 7 itu sangat penting sekali hukumnya anggota 7 itu barang siapa mendirikan sholat laki-laki atau perempuan apa aja pangkat kekayaan jabatan satu aja salah anggota 7 itu 6 benar maka sholat seseorang itu tidak sempurna maka ujar Nabi apa awwala ma yuhasi wa yabdi yawmal qiyamati sholat fa'in wajadat nafisarul rudat wa sa'ilu amal mula-mula yang dihisap atas hamba Allah pada hari kiamat ialah sholat yang 5 waktu bukan sembahyang jika didapati sempurna sholatnya diterimalah ia dan sekalian amal dan jika didapati kurang sempurna sholatnya niscaya ditolaklah ia tidak diterima sholatnya itu demikian pula semua amal-amalnya yang baik makanya sholat itu amal sholat itu 10 sekalian amal ini yang dibicarakan bukan sembahyang amal Allah sudah menyuruh sembahyang sholat as-sholat ala zikri dirikan sholat untuk mengingatku as-sholat ala zikri dirikan sholat untuk mengingatku pengertian dirikan dan kerjakan lain kerjakan waktu kalau dirikan daimun terus menerus nah, dawam terus menerus apa daimun berkatalan nah dirikan lalu apa sholat daim itu jahil 5 kali dalam sehari semalam kata 17 kemana jahilnya sudah barang tentu kan sifat nadanya lalu ada afal kelakuan PL sebagai bukti bahwa saya sholat daim itu jahil berdiri betul hurufnya alif ruku huruf lam awal sujud huruf lam akhir tahiyat itu nah 4 huruf lah
Apa ijazahnya alif lam awal lam ya, bunyinya apa? Allah. Lah. Nah ini jangan sampai dia mau katakan atau menuduh maafin yang timbang ulatnya Allah salah. Nah itu apa artinya? Kelakuannya alif lam awal lam ya. Allah itu sudah tubadil dari dari. Allah itu Ismul Kabir, nama kebesaran. Allah itu Ismul Jad, Ismul itu nama Jad itu diri. Allah itu nama diri, Ismul Azam, Allah Kabir. Dan Allah itu termasuk nama 99. Sebagai bukti lihat di dalam tulisan apa Al-Husna, maka Allah itu tercatat di sana nomor wahid adalah ya sabur penghadisan. Nama itu 100, satu dirahasiakan. Apabila hanya barang siapa mengetahui nama yang satu, diharamkan api neraka membakar tubuhnya. Jadi bila nama hitung itu yang dalam 100 gampang aja. Nah hitung ambil catatannya 1 sampai 9, 99, 100. Nah sudah selesai. Bila kada dibuat nama hitungnya, hitung lajak tetap 9 gitu. Nah kayak apa aja ambil kalkulator kalau ada dibuat nama hitungnya. Nah oleh sebab itu wajib mengetahui anggota tubuh itu yang mana-mana dan wajib benar pelaksanaan karena itu asalnya martabat tubuh. Nah 7 sifat itu sebenarnya alat untuk mematikan diri. Apa-apa 7 sifat itu kodrat, iradat, ilmu, hayat, kami, basal, alam. Itu hampir 20. Ini 20 tambah pas itu jadikan 40. Mau kepala ya. Nah ulang aja ini panjang siang malam. Ini yang dibicarakan. Nah lalu 7 sifat itu dijalankan satu persatu untuk kepada tubuh yang ada ini. Kodrat kuasa itu sudah terjawab. Jangan dibuangnya yang dibuat akhirnya. Kodrat kuasa. Bila berbuat kodrat ada kuasa mesti turun. Lah Allah sudah tubati. Jangan lagi kodrat kuasa sudah terjawab karena kodrat itu bahasa Arab, kuasa itu bahasa kita ya. Nah mana pada tubuh? Nah ini barangnya kan. Nah mulai ujung rambut sampai ke ujung 12 kaki itu nang kodrat. Coba pian batis sebelah selada kawal, kasih ini hadir selada kawal. Nah jangan dijalankan, jadi Allah Ta'ala yang mendapat dijalankan. Nah sudah Tuhan ini jalankanlah. Jalankan itu lagi halusin kebayaan. Nah itu barangnya. Nah kalau mengangkat kenapa? Kuasa. Jadi perjalanannya itu 6 sifat itu terhimpun kepada 1 sifat. Jadi di mana tengah-tengahnya itu ya? Kodrat, iradat, ilmu, hayat, dan basal, kalam. Di mana tengah-tengahnya itu ya? Di sifat hayat. Nah, ya kalau nah ini 6 sifat itu berhimpun kepada 1 sifat yang di sifat hayat. Nah, kalau mengangkat kenapa hidup? Ya, nah, berpandang hidup, melihat hidup. Ini. Nah, bila sudah sampai maka macam itu, nah itu bukan tumpang luar saja ibadah. Pandangan orang itu ibadah, ucapannya, bunyinya beribadah. Nah, yang kada, masya Allah, lah, gerak dan diamnya ini ibadah. Nah, itu nangkasih putus-putusan lah ya, lah. Nah, cuma tadi bila sampai waktunya jahil, lah, lalu ba'afal, berkelakuan. Hukumnya barang siapa kalau menjadikan sholat yang oleh sifatnya ada ini 5 kali dalam sehari semalam itu keberkatan hidup ditarik lah. Karena ujian Nabi dunia ini tempat syariat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Apanya yang disuruh sholat? Bukan apanya Rasulullah. Namun kelakuan Rasulullah pada yang tahunya. Kalau ulun mengabarkan lagu angkat takbir macam ini, berdiam macam ini, sampai pada salam, ulun pendusta. Kenapa pendusta? Bila ulun melihat Rasul sholat, sejaman aja kada. Nah itu maksud hadis, tafsir hadis,
Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi rahasia hadis itu, ujar Nabi nang salat itu aku, bilanya ikam batal. Ya. Nah apa gitu ya? Bilanya seorang batal. Puasa batal. 30 hari Ramadan bila seorang. Lah. Nah, sama aja Nabi apa ada kemuliaan selawat ya Nabi man sallallahu alaihi wasallam sama ni nama latang ghafara lahu junubahu sama ni nasatan. Maksudnya tafsirnya barang siapa berselawat atasku di dalam hari Jumat 80 kali, niscaya Allah mengampuni akan dosanya 80 tahun. Hadis sahih. Masya Allah. Nah itulah seorang baca selawat tuh ada harapan. Nah, barang siapa berselawat atasku, apa rahasia hadis tuh? Ataskunya itulah. Nah, jadi nang berselawat tuh aku lah. Kan sudah padahkan panah pirasul ya. Jadi sebagai perjalanan untuk membuktikan bahwasanya tubuh ini panah pirasul, lihat perjalanan terakhir sholat. Ya lah, nah macam ini kalau duduknya lah, nah, ya lah, nah. Ulun tanyakan kepada sampean muluk apa ini ya? Nih, kebijian ini, coba mimha, minda. Nah inilah tubuh yang hak sebenarnya. Lah, makanya Rasulullah dalam hadis itu sebelum maulid, sebelum lahir, duduk tasahud di dalam rahim. Dia adalah masakan hak wajib wujud. Itu Nabi sudah mencontohkan ilmu. Kita aja yang kada paham kan. Nah, itulah tubuh sebenarnya. Ujung rambut sampai ke ujung bebelah kaki. Kalau berpandai tentang selawat, itu selawat kehitungan. Maka sesuai dalam hadis sebelum untuk ajam membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadikan batang tubuh engkau itu selawat hanya sempurna ucapan itu. Nah, ya kan? Nah, sama aja dalam tarikh. Sebelum engkau mengatakan la ilaha illallah, jadikan batang tubuh engkau ini zikir hanya sempurna zikir engkau itu. Nah, kalau orang sudah makan panah dulu begitu, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsumnya begitu. Nah, ya cuma kada bewayah lagi deh. Di dalam WC begitu, dalam jamban begitu, dalam kakus begitu. Nah, inilah jamban itu bahasa di kampung ya lah. WC itu orang di kota. Nah, kakus itu kampung kada apa kota kada. Jadi tiga ujung. Orangnya kayak itu juga. Cuma jamban don WC beda. Jamban itu ada klosetnya ada. Nah, terus itu ada kloset ya. Nah, kemudian dikala apa gitu, nah. Kenapa jadi sampai begitu? Karena ini gawian huk semata-mata, bukan gawian kuluk. Bila begitu dimuntung, malah hukumnya itu tidak. Nah, tidak dimuntungnya. Kalau tahu apa-apa lah, kalau tahu rahasia gitu, nah, bila di hati hakikat masih, nah, maka di hati ini kada tawa, dak imun, lah kada tahu berkekalan, ya lah. Maka hukumnya barang siapa yang tak kada begitu, siapa aja kafir manusianya, kan? Nah, jadi gawian itu bisa disebut gawian roh, gawian nyawa, atau gawian diri yang bersifat qiyamu ta'ala binafsi. Berdiri sendiri tapi bukan berdiri. Ada barangnya itu kan. Nah, ya. Maka kesitulah takluk hakikat. Hakikat itu diri bersifat qiyamu ta'ala binafsi itu uyuh kalau mau lapak. Itu tadi ya. Tadi itu kenyataan jahil tadi. Nah, habis tidak mau. Di belakang situ ada pengmamangnya. Kecuali yang bisa habis misalnya habis dia kok yang disebut. Cuma kada tujuh kada, cuma ada terus. Dan ada terus kada tujuh ya lah. Nah, tujuh ngalir. Lagi hidup lah. Menyana jemput. Nah, ya. Ini kedandak tujuh ya. Nah, ada keperluan. Nah, cuma ada mamangnya doang. Ya karena mantra-mantranya ada. Lain tong nang kayak di situ nang sahabat atau lawan berolong lain. Lah, saya itu sahabat lah.
Nah, ini Al-Quran mamang itu kan. Apa? Nah, jadi kalau 6 sifat itu timbul pada sifat hayat hidup menjadi nyawa. Nah, lalu nyawa ini jalan ke sini berjanang alifnya bengalan alif, turun ke sini berjanang lam awal bengalan lam awal, turun ke sini berjanang lam akhir bengalan lam akhir, tubuh seikungan ini menjadikan. Nah, jadi amaliyahnya ulang albillah pada lagi nanggung itu kada berbuat lagi itu lah asa Allah 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 pada lagi pengakuan bilang itu masih aku kan. Nah, kenapa jadi kada lagi punya? Ini contohnya ulun ya Haji Gubran. Nah, ulun ini maupun di salam atau di hati kada lagi nah aku Haji Gubran apa Haji Gubran ya. Dia ulun masih macam itu artinya ini lah Haji Gubran ini. Ini gambaran ilmu lah. Nah, Allah Allah itulah yang sebenarnya zikrullah. Ada apa lagi di mana? Itulah yang dikatakan salatul gaimun. Itu yang dikatakan kalimat satu. Tasbih, zikir, tahmid, tahlil semuanya itu taubat. Nah, jadi Google taubat itu nang bertaubat keampihan. Lah. Nah, jadi nang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa kalimatul itu lapasnya taubat. Yang dikatakan sebenarnya taubat. Boleh tulisan. Yang mana sebenarnya taubat? Yang melapaskan itu. Nah, wa kana Allahu ma'ahum yastaghfirun. Dan tiada Allah bagi mereka sedangkan mereka minta ampun terus. Nah, begitu yang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan itu lapasnya bunyi yang katakan salah. Nah, jadi sebenarnya syahadat itu yang melapaskan itu. Siapa itu? Itulah setiap hak wajib berwujud. Di sini dahulunya kan melalui kaum. Nah, jadi penyaksiannya syahadat itu lah di dalam salat tepatnya di tasawuf awal akhir. Nah, di situ bila kata kawan munafik ini lah. Nah, ini contohnya dan contohkan lah. Nah, ini haram bila limpas. Lepas ditulung kayaknya haram dibuat pulang. Nah, ya. Apa kadang ditulis kan? Ulun pernah berkata, gimana kita menjalani? Ini mungkin ada kajiannya kan? Nah, jadi kalau boleh pas-pas saja diganggakan. Jadi sebelum tasawuf mata kita untung bermamang apa mau untuk at-tahiyatul mubarakatus sholatu tayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tasawuf lah. Perhatikan tiang keberkahan. Tidak ada sempurna sholat lah. Nah, habis apa? Kada diterima semua yang lain-lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Didanaki. Dilihat. Jangan asyhadu an la ilaha illallah mata masih ke situ itu munafik hukumnya. Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah dilihat. Kenapa? Karena hukumnya asyhadu an la ilaha illallah siapa tiada Tuhan hanya Allah. Itu hukumnya dia yang bersaksi, dia yang menyaksikan tunggal. Nah, bila kada dijanaki munafik, kada sempurna salat. Nah, ini menunjuk kasih itu diangkat ini yang mana dia yang melihat ini lah, bukan mata yang melihat ini. Mata kada melihat dia yang mana dia melihat. Di balik dalam mata kamu itu bukan adalah hati. Nah, itu lah. Nah, itu yang melihat. Mata kada melihat. Makanya dia amaliyahnya itu cukup tak satu doang. Nah, kau melihat di batin orang lain ini, lain kasab jin, lain kasab ilmu. Itu hujung mahaluat dulu kan. Mahaluat dah masuk kamar kada. Orang itu sudah mahaluat berdulu. Bapak berkurung dalam kamar. Mereka berkurung-kurung sambil berjalan mahaluat saja. Nah, sedang aling-aling. Nah, itu. Jadi dijanaki asyhadu an la ilaha illallah farfat illallah angkat yati. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa diturunkan?
Nabi Isra Mi'raj, Isra naikkan turun, kerja lagi hadis mengisahkan Nabi itu naik ya kan. Nah ini, nah jadi tanajul ngarannya mulai di atas ke bawah. Tanajul itu kan kenapa jadi dilampitakan apalagi guru Allah lawan Muhammad kepada berpisah lah itu secara lahiriah secara batinnya asa Allah itu sudah tubajil bukan berdua lah. Nah jadi pakaiannya dan kesimpulan ilmu kadim jangan muhadats lagi lah kadim. Jadi apa yang dikatakan dari kaulin Bismillahirrahmanirrahim atau itu kadim memuji kadim. Nah jangan muhadats memuji kadim salah. Kalaknya lain muhadats kepada kawa orang rijat lah. Kenapa jadi kadim? Karena asa jatnya, asa sifatnya, asa asmanya, asa afalnya. Jadi bila sudah kadim semesta sekalian alam ini pandangan ilmu satu aja lagi, ada banyak lagi apa nul. Nama mandang nurun alam nur. Lah, nah bila nulnya itu muhadats. Kullu sain halikun satu dijadikan termasuk nul. Muhadats halikun binasa. Ila wajah kecuali wajah. Apa itu jatak wajib wajib. Itulah nurun alam nur. Nah, itu ada di sifat Muhammad itu kan. Nah, itu yang dikatakan Muhammad lupa tadi lagi ajali 2000 tahun sebelum Adam. Nah, jadi tuntut ilmu bukan Madinah, di balik Madinah ada rahasia lah. Quran madahkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum lah balak balat ada ongkos-ongkosan ya kan. Nah, cuma bagi orang nang tahu. Jadi Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan Allah, sekali lagi dirikan sholat lah, aqimus sholat. Nah, itu dirikan sholat. Sholat kali itu dirikan sholat untuk mengingatku. Biar pada tanggal waktu sembahyang mun sholat kata-kata, lah. Maka barang siapa meninggalkan sholat, apa yang Nabi mantaraka sholata muta'amidan bagat keparaja. Barang siapa meninggalkan tidak mau sholat dengan sengaja, sesungguhnya lah ia kafir yang nyata kan. Allah mengatakan ulah kaumul fasiqun, mereka itu orang yang fasik. Nah, jadi sholat ditingkatkan ke sholat lah. Nah, jadi Bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang terhormat pimpinan Majelis Taklim Baitullah, kiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilafnya mohon ampun dan maaf. Jadi mudah-mudahan apa sebelum tutup ceramah ini kita sekali lagi berdoa. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir maupun tidak hadir termasuk anggota Majelis Taklim lah diberkati oleh Allah umur panjang dan badan, dimurahkan rezeki yang halal. Nah, semoga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Rajab yang akan datang. Salah dan hilaf mohon ampun maaf. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.